Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Sebelumnya, seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Tentunya kebaikannya semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dan jangan lupa kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Juga kita doakan anaknya Pak Ridwan Kamil, semoga cepat terungkap, karena sampai saat ini belum ditemukan keberadaan daripada putra daripada Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa diketemukan putra daripada Bapak Ridwan Kamil. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan jangan lupa juga kita doakan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Polda Jabar. Di kasus Subang ini memang kita sudah tahu semua bahwa ini memang susah diungkap ya. Tetapi walaupun kita ada rasa pesimis, tetap harus optimis. Karena kalau pesimis itu wajar, karena kita manusiawi ya, melihat berita-berita kemudian menunggu, karena menunggu itu kan hal yang sangat menjengkelkan ya. Kemudian belum ada kejelasan dan lain sebagainya, ya tentu pasti muncullah rasa pesimis. Tapi tetap kita harus tetap optimis, karena pada saat kita memberikan satu dengan lainnya memberikan optimis, maka kita akan menambah lagi optimis itu muncul. Ketimbang kalau misalkan satu orang itu diam, pesimis, tidak ada yang memberikan motivasi, ya mungkin akan down. Mungkin rasa down itu juga akan terasa pada saat seseorang itu adalah pada saat masuk dalam suatu komunitas, baik itu organisasi ataupun grup, tetapi dia dikucilkan atau disudutkan atau dikriminalisasi dan lain sebagainya dalam suatu grup atau dalam suatu perkumpulan, ya mungkin akan sedikit pesimis dan mungkin juga akan sedikit down ya, seperti itu. Jadi pada saat misalkan saya lihat di konten saya yang tadi siang adalah menyambung masalah, saya melihat daripada postingan-postingan Kang Yoris ya, postingan-postingan status WA, juga ada juga postingan di salah satu media yang lain ya. Nah, kan di situ saya melihat adanya kalau saya lihat satu persatu daripada isinya adalah masalah kalau saya lihat ini semacam kegundahan, dan kalau ujung-ujungnya adalah pemberontakan hati ya, kalau saya lihat ya. Ya tapi mudah-mudahan salah ya. Sekali lagi mohon maaf kalau salah. Tapi ini ya, baru perkiraan saya atau asumsi saya lah, bukan asumsi, tebakan saya kalau saya lihat dari postingan-postingan itu. Ya tentunya kalau kita sebagai manusia, kita saling memberikan informasi, saling mensupport ya, memberikan semangat ya. Tentunya semangat juga kepada Kang Yoris ya. Kalau sekarang saya lihat posisi Kang Yoris ini memang harus diberikan semangat ya, diberikan semangat sama siapapun ya, sama orang terdekat, sama siapapun diberikan semangat. Karena kalau saya lihat, kalau saya lihat isi dari postingan itu adalah memang harus banyak ngobrol Yorisnya. Nah, tetapi saya sekarang bicara masalah, saya adalah konten kreator yang melihat apa yang terjadi sehingga mengakibatkan seseorang itu atau Yoris di dalam status itu seolah-olah seperti berontak gitu ya, kalau saya lihat ya, berontak hati, maksudnya berontak hati, pengen mengeluarkan, mencurhatkan isi hatinya
dan pikirannya seperti itu. Karena kan gini, ada orang yang kalau kalau dia pengen berontak tapi diam aja ya, tapi kan ini disimpan di status WA, berarti kan orang pada lihat. Kalau status WA itu kan orang pada lihat, terutama orang-orang yang memang join ya sebenarnya, itu akan melihat. Dan ini seolah-olah Kang Yoris ingin menampakkan gitu bahwa kegundahan hati ini seperti itu. Nah, di poin-poin yang tadi saya bacakan ya di video saya sebelumnya, bahwa ada kata-kata mereka. Nah, kalau mereka itu kan lebih dari satu ya. Kalau dia itu satu, tapi kalau mereka itu adalah lebih dari satu. Tentunya yang dipertanyakan ini adalah mereka ini siapa, kan gitu ya. Berarti kalau mereka itu berarti lebih dari satu, artinya Yoris sendiri ini, kalau berarti Yoris sendiri ya, dan mereka lebih dari satu, berarti berapa orang di sana kan gitu ya. Nah, berarti mereka ini orang-orang yang memang mungkin bisa saja berselisih dengan Yoris sekarang, salah paham barangkali, ada kesalahpahaman atau apa saja, bisa saja terjadi ketersinggungan sehingga terjadi clash, bisa saja seperti itu ya, bisa saja. Nah, tapi ada status terakhir tadi baru saya lihat adalah sudah saya screenshot tapi nanti bisa dilihat ya. Ada kata-kata dari Kang Yoris, saya mau mandiri, jadi pengen membuktikan bahwa Yoris kuat. Kalau saya lihat di situ ada kata-kata seperti itu ya. Nah, ini juga artinya apa? Seolah-olah kalau saya lihat memang kata-katanya seperti berbau keputusasaan, tetapi dilanjutkan dengan semangat. Awalnya putus asa, kemudian dilanjutkan dengan kesemangatan, akan membuktikan bahwa dengan sendiri itu kuat. Ada di situ ya, di postingan, di statusnya seperti itu. Ya, kenapa saya bahas masalah ini? Ya, karena kan Kang Yorisnya menginikan di status WA kan, kalau kan itu berarti di publik ya. Kalau di publik kan berarti semua orang lihat. Wajar kalau orang berkomentar, karena ya saya aja kalau bikin status WA kan kadang-kadang kalau ada hal-hal yang hal-hal yang ya aneh gitu ya, pasti banyak yang komen. Ya saya wajar kalau mereka pada komen, karena saya mencantumkan di WA kan gitu ya. Kalau saya tidak mau di komen, ya jangan mencantumkan di WA kan gitu, secara logika kan gitu ya. Kalau misalkan dia mencantumkan di komen, berarti dia siap orang akan komentar kan, seperti itu ya. Nah, kembali lagi sekarang saya akan coba mendalami masalah ini. Apakah yang dimaksud dengan mereka itu adalah mereka, apakah mereka yang di dalam suatu organisasi, mereka adalah orang-orang terdekat, ataukah mereka juga satu keluarga, ataukah mereka teman, ataukah mereka teman bisnis? Ya semuanya bisa saja, karena kita tidak tahu, dan saya juga tidak tahu karena saya tidak berkomunikasi dengan Kang Yoris kan. Nah, terus pertanyaan lagi, apakah ada hubungannya nggak dengan kasus Subang ini? Ya, apakah ada hubungannya nggak dengan kasus Subang ini? Oke, kalau saya lihat di postingan Kang Yoris sekarang lagi membenahi yayasan sekolahnya ya, yayasan dan sekolah, sedang membenahi. Di sana ada meja-meja ya, kemudian kursi juga ada di sana, dan ada postingan bahwa Kang Yoris akan ada amanat dari almarhumah untuk meneruskan ini ya, sekolah dan yayasan ini seperti itu. Nah, apakah di perjalanan ini Yoris mengalami hambatan? Apakah di perjalanan ini pada saat Yoris mau mengembangkan yayasan, mau melanjutkan perjuangan yayasan atau sekolah yayasan, apakah ada sambungan? Apakah ada hambatan? Apakah ada seseorang atau mereka lebih dari satu orang yang coba menghambat daripada proses kerja daripada Kang Yoris? Pertanyaan itu tentu hanya bisa dijawab oleh Kang Yoris ya. Hanya bisa dijawab oleh Kang Yoris. Nah, kalau misalkan ada orang yang coba menghambat Kang Yoris, misalkan kalau ada beberapa orang yang coba menghambat atau misalkan bergerak daripada Kang Yoris, tentunya kan harus dicari tahu siapa orang kan gitu ya.
Kalau kita melihat orang yang itu sana, apakah larinya tujuannya apa, motifnya apa, nah kan gitu ya. Apakah ini akan berhubungan dengan kasus Subang ini? Tentunya masih jauh ya untuk ke arah sana. Tapi sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin ya, karena motif itu bisa saja muncul, mulai yang motifnya dari kekuasaan, mulai motifnya dari apa namanya, harta ya, warisan, apa saja bisa jadi motif itu bisa menjadi muncul ya. Kalau misalkan ada orang yang pengen menguasai dan lain sebagainya, kemudian ada orang yang sebagai penghalang, bisa saja bermaksud untuk menghabisi atau apa, menyingkirkan, maksud saya menyingkirkan orang tersebut, kan bisa seperti itu ya. Nah, kembali lagi itu hanya Yoris yang tahu semuanya, karena Yoris lah yang merasakan. Baik, demikian materi malam ini. Kita selalu berdoa bahwa kasus ini semoga bisa terungkap dengan kekuatan doa, dan terus dikawal kasus ini agar mudah-mudahan tidak padam ya, karena kalau padam kasihan almarhum ya dan keluarganya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.